ketika aku bikin TBF nggak bener-bener dari nol banget lah, bikin bisnis modelnya aja orang begini, apa sih fashion consultant, dan ini not even exist di Indonesia dan di dunia. Gue baru mau gue tanya sebenarnya udah ada belum sih Beb sebelumnya gitu loh. Gue bikin brand gue aja pusing, lu mikirin brand orang gitu. Ya udah, ya mungkin ya that's my calling. I don't know, itu mungkin ya give a blessing atau apapun, tapi bersyukurnya ya gitu sih, seneng. Dan sekarang banyak banget klien yang ke kita yang mereka udah 8 tahun, 10 tahun, tapi mereka punya stuck moment. Nah, kita lakukanlah yang namanya brand check up. Keren. Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan DOT.podcast dengan saya Ren Katili. Dan saya Mira Prihatini. Pagi ini kita kedatangan tamu super spesial ya Mir ya, asik. Beliau adalah CEO dan founder dari TBF Consultant, Mbak Melinda Bebiana. Sudah lebih dari 20 tahun Melinda Bebiana berkarir di dunia fashion. Dedikasi dan kiprahnya di dunia fashion melahirkan fashion platform pertama di Indonesia. Bebiana sebagai founder dari TBF Consultant atau yang dikenal dengan The Bespoke Fashion Consultant sangat antusias dengan apa yang dikerjakannya saat ini. Semua semangat, energi dan cintanya di dunia yang dia geluti ini tertumpah di perusahaan yang dia bangun sekitar 5 tahun lalu. Apa sih TBF Consultant itu? TBF Consultant adalah inkubator bisnis platform mode pertama di Indonesia, di mana mempunyai misi untuk membantu atau memberi solusi kepada desainer fashion dan orang-orang yang ingin bergerak di bidang bisnis fashion, mulai dari sumber, produksi, branding, acara, pemasaran, penjualan, dan pemeliharaan digital. Kita simak yuk perjalanan seorang Bebiana yang akhirnya memutuskan apa yang akan disumbangkan di dalam kehidupannya. Yeay! Terima kasih sudah datang ke kita nih Mbak Mel. Aku manggilnya Baby aja kan Baby dia? aja, aman. Biasanya kalau prinsipal gue biasanya panggil first name baru Melinda. Aduh itu pasti agak serius ya kalau Melinda ya kan? Tahu gak sih? Gue tuh kan manggil Beb gitu kan. Terus dia bilang, ya ini gue dipanggil Baby, suami gue aja gak manggil gue Baby. Waktu itu dia ngomong gitu tau gak? Tapi gak apa, kita panggil dengan Baby. Baby ini kita sekarang ada di Benda Design Hub. Terima kasih karena podcast kita ini akan selalu tapping sini. Jadi sebenarnya kalau mau dijelasin ini tempat sebenarnya connecting people juga sama seperti passionnya Baby ya. Dengan jadi, dirimu. Kita ini tempat yang memang bisa dipakai oleh siapa saja, nggak harus desainer ya Mira ya. Karena di sini tempat komunitas sih sebenarnya, ada desain interior, arsitek. Teman-teman juga bisa kerja di sini, bisa ngajak kliennya untuk bisa meeting di sini juga. Karena material building di sini lengkap, lumayan lengkap. Jadi salah satunya ya kita bikin acara podcast juga di sini. Dirimu mau ngadain acara, mau meeting di sini juga. Benar. Karena ini tempatnya juga strategis ya di Kemang, jadi nggak perlu ke mall, meeting gampang, parkir. Iya, lucu sih. Aku suka tempatnya, vibes-nya juga kan. Apa kabar? Baik, I'm good. I'm challenging tahun ini, tapi we are good. Challenging ya? Tahun ini can we survive ya? Tuh, hopefully tahun 2025 akan lebih baik ya. Aku seoptimis itu juga sih. Iya kan? Ya. Di retail industri fashion terutama ya. Wow. Mereka kayak butuh survival mode banget ya, karena resiliensinya ditantang ya segala macam. It's a tough year sih kalau aku bilang. Nah, mungkin sebelum kita ngobrolin jauh lebih detail lagi, sebenarnya mungkin teman-teman pengen tahu sih,
TBF itu apa? Oke, Gitu. Coba ceritain deh, Beb. Ceritain deh, Beb. Ceritain ya. Iya, thank you banget Ren, thank you banget Mira for having me here dan TBF Consultant. TBF Consultant itu kita panjangnya The Bespoke Fashion Consultant. Ini tuh salah satu mimpi dan mungkin ya mimpi ya sebenarnya. Jadi dari 20 tahun aku di industri fashion, udah 20 tahun ya agak lama juga. Lama ya. Aduh ya, tapi yang penting udah dari generasi-generasi ya, yang penting kita tetap berjiwa muda ya kan. Jadi The Bespoke Fashion Consultant sesuai dengan namanya Bespoke Fashion Consultant, ini adalah platform fashion brand consultant sebenarnya. Jadi come up dengan satu satu wish aku sebenarnya pada saat 2019 aku keluar dari industri retail. Tadinya mungkin aku cerita sedikit, aku 17 tahun di fashion magazine, Femina, Dewi, Marie Claire, Elle, L'Officiel, you name it, all the French Semua brand. itu kayaknya. Gitu kan. Jadi setelah udah jadi editor in chief, mulai dari jurnalis, mulai dari bener-bener dari editor yang muda banget gitu, tahun 2000 aku masuk di Femina, berarti emang udah it's been like 20 tahun gitu kan. Iya. Jadi sampai jadi editor in chief dan hello mentor saya Mbak Peti Fatimah. Mbak Peti. Harus kita panggil. Harus kita panggil Mbak Peti karena dia banyak memberikan inspirasi dan menjadi mentor-mentor para perempuan-perempuan hebat gitu. Dan 2017 aku pindah ke industri, mungkin tahu Argo Pantes, Argo Manunggal Tekstil. Setelah dari magazine aku udah jadi editor in chief, jadi publisher juga. Jadi menurut aku udah semua mimpi udah Lengkap dijadikan ya, Beb. udah jalanin ya. Terus next stepnya apa gitu. Dan aku tuh tipikal orang yang harus di challenge terus Ren. Mir. Jadi kayak suami gue tuh yang yaudah kamu nextnya mau ngapain ya kan. Aku pindah ke Argo Manunggal Tekstil. Di situ aku jadi COO untuk Argo Apparel Group. Jadi sebenarnya ini tuh cikal bakalnya TBF sebenarnya tuh ada di journey aku 20 tahun itu sebenarnya. 17 tahun aku jadi jurnalis yang memang kita datang ke semua brand fashion lokal, internasional, you name it lah ya, sampai Hermes, LV, Chanel, itu aku datang ke couture-nya, ke workshopnya mereka, di Firenze lah, di mana gitu. Itu sebenarnya itu jadi cikal bakal aku untuk mengetahui sebenarnya retail industri seperti apa. Tapi in the surface ya, karena kan kita nggak bisa masuk dapurnya. Walaupun kita masuk ke artisannya Hermes di Pangtang tuh di Perancis, itu salah satu-satunya media Indonesia yang bisa masuk saat itu aku. Kita lihat gimana para artisan itu membuat dengan tangan dari mereka kayak meja arsitek tuh sampai dia selesai itu hanya satu orang. That's why kenapa Birkin and Kelly itu mahal. Wow, that's amazing. Dan itu aku lihat. Tapi kan kita nggak tahu sebenarnya dari segi industri, sebenarnya industri ekosistemnya kita bilang. Nah, aku masuklah ke Argo 2016 akhir sampai 2019. Nah, di situ saya terlibat menjadi CEO sampai CEO Argo Apparel Group. Di situ kita melihat dapurnya sebenarnya. Karena Argo Manunggal Tekstil itu mereka satu kayak ekosistem. Mereka bikin benang, mereka jadi yarn, terus kemudian ada printing company. Jadi kalau di Cikokol tuh di kantornya itu sama benar-benar kawasan industri. Ada tulisan Argo Pantes gede. Nah, kantor kita di situ dulu. Nah, di situ sebenarnya aku melihat industri itself dan dapurnya tuh kayak oh my god gitu ternyata ya gitu, maksudnya seribet ini ekosistemnya gitu. Ini hanya satu big manufacturer ya. Let's say kayak Sritex kan mungkin lebih paham kalau Sritex kan mereka punya dari ekosistem hulu ke hilirnya. Akhirnya di situ aku lihat di 2019 kita melahirkan 4 brand. Di situ ada Made In, Neusa, Ranting sama M-Line. Itu kita create local brand sebenarnya. Itu baru semua berarti ya? Baru semua. Jadi itu benar-benar kita masuk ke dark store retail segala macam. Terus aku di situ build online platformnya. Jadi mereka dari yang konvensional masuk ke online, transformasinya pokoknya wah seru banget deh pokoknya. Tapi di situ aku benar-benar beda banget sama industri majalah gitu kan. Jadi di situ benar-benar kayak kita tahu dapurnya lah gitu. Itu sebenarnya. Nah, 2019 aku nggak tahu ya, kayak mungkin it's a calling. Halo gitu kayak calling tapi dari atas gitu kan. Terus 2019 aku ingat banget Desember aku lagi ngobrol sama Oscar Lawalata, my childhood friend. Kita tuh SMP bareng, temen main maling-malingan. Hai Oscar.
Jadi kita sih ya udah kita lagi ngobrol di Desember itu karena brand salah satu brand yang aku buat Made In itu tuh satu brand yang kita buat sebagai brand yang memang DNA-nya adalah kolaborasi. Karena aku melihat brand itu mereka belum zaman kolaborasi pada saat itu. Brand itu tidak bisa berdiri sendiri. Jadi pada saat itu aku bikin Made In adalah brand yang memang DNA-nya dia harus berkolaborasi dengan desainer yang going retail. Karena kalau kita ngeliat desainer banyak banget mereka jualnya ya Couture, custom, ya kayak Oscar segala macam. Aku bilang nggak bisa. Kalau lo mau masuk brand, mau kolaborasi sama brand Made In gue, dia harus akhirnya kita menelurkanlah semua collaboration project mulai dari Made In X tangan, ada Zico Novi ya kan. Ini dia pertama kali masuk retail gitu. Jadi kita arahin mereka untuk going retail karena nggak bisa survive. At the end kalau brand itu nggak retail, mereka nggak survive. Kecuali, ya kalau memang namanya sudah besar ya. Tapi the cycle gameplaynya berputar kan gitu. Jadi mereka harus cash flow dong. Gitu. Zaman berubah juga ya. Zaman berubah dan customer behavior berubah. Mereka akhirnya aku di situ menciptakan See Now Buy Now. Jadi yang mau beli koleksinya tangan Patrick Owen di zaman itu, terus kemudian ada Rinda Salmon, mereka bisa langsung beli See Now Buy Now. Nggak bisa See Now Buy Later. Harus See Now Buy Now. Jadi itu maksudnya stok berarti. Iya dong. Jadi kita Made In X Patrick Owen, Made In X Rinda Salmon, Made In X tangan. Nah, 2019 kita lagi on discussion sama Oscar, Made In X Oscar Lawalata. The hype-nya udah yang wah gila Oscar gitu bakal retail segala macam gitu. Ya aku bilang kayak sorry ya, aku bilang gitu I have to leave this company. Aku bilang hah kenapa gitu, belum tahu akan ada pandemic dong ya kan ya kan. Tapi kayaknya gue mesti bantu banyak brand ya, aku bilang gitu. That's my calling sebenarnya. Jadi 2019 tuh Desember, nggak cuma dia kaget, suamiku juga hah sekarang ngapain lagi gitu kan. Udah Beb lo kan udah jadi CEO apa segala macam. No it's okay bener, maksudnya kayak I have to give back, aku bilang gitu, dan banyak yang harus dibantu, aku bilang gitu, karena kalau misal gue tetap di sini under this platform atau this company, gue nggak bisa bantu banyak orang, aku bilang gitu. Itulah sebenarnya cikal bakal lahirnya The Bespoke Fashion Consultant dengan aku benar-benar mencopot semua atribut itu, meninggal gitu, dan ketemu ngobrol sama Oscar, ya udah. So mau ngapain? Gue mau bikin fashion consultant. Udah ada namanya? Belum, aku bilang gitu kan Desember nih. Jadi Januari 2020 is a fresh start buat DBF. Nggak punya klien. Dan aku paling seneng memang build something yang dari scratch, dari nol. Itu mungkin challenge juga tuh kayak, Beb please deh challenge lo udah umur segini. Tapi kayak menurut dan zamannya awal COVID kan. Iya, jadi aku nggak punya klien, aku nggak punya tempat kantor, jadi bener-bener kayak ya it's my dream gitu. So aku bilang nggak, tim dari Argo ada 2 orang nggak ikut karena Bu saya ikut ibu aja. Oh ya udah, terus sampai aku ngomong sama yang punya Argo kan, ada Ibu Juliana gitu, yang percaya sama aku, dia one of mantunya Pak Tenin King. So aku bilang, Bu aku mau resign. Aku bilang, hah kenapa Bu Baby? Ada yang kurang berkenan atau gimana? Itu semua oke banget, aku bilang gitu. Ibu juga bos yang luar biasa, aku bilang gitu kan. Terus aku bilang tapi kayaknya aku punya panggilan lain, aku bilang gitu. 20 tahun ini kayaknya aku perlu bantu. This why oh my god, you're such a blessing, dia bilang gitu. Ya gini-gini, so aku bilang mikirnya what can I help, dia bilang aku bisa kontribut apa, kata ibu. Udah nggak apa-apa sih Bu, oke aku coba berdiri. Nah akhirnya singkatnya adalah nggak punya klien, nggak punya apa, ketemu Oscar, dia bilang yaudah Beb, yang bisa gue bantu apa? Gila ya, semua tempat gue nggak punya office kayak, aku bilang gitu, semua tempat mahal-mahal dong, bayangin belum punya klien gitu kan. Akhirnya dia bilang itu sih kayak semua dimudahkan Mir. Jadi aku nggak tahu gitu ya, it's such a blessing banget, dan nggak tahu 2020 akan ada pandemi yang menghantam semuanya segala macam. Tapi dia bilang, Beb, lo tahu tempat gue kan, butik gue di Panglima Polim belakang Beautika. Iya gue tahu, itu ada 4 lantai, lo pakai aja. Hah? Serius kayak, aku bilang gitu. Nggak punya duitnya kayak, aku bilang gitu. Aku belum punya klien, aku bilang gitu. Ada sih modal gue nanti, cuman sedikit. Yaudah, yang lo punya aja kasih gue. Jadi aku 2 tahun lah di situ, di Panglima Polim. Dengan 2020 kita punya 16 klien kan, bayangin. Di tahun 2020 pandemic, ya, aja. Di 2021 21 klien. Now kita handle more than 100 klien. Wow.
including Irwan Tirta, Pinterest, Jenakaya, cover minatnya Kalitandiono, terus kemudian ya itu yang big brand sih ya, maksudnya yang lumayan gede-gede gitu kan. Ya itulah, ya such a blessing banget sih, maksudnya dari mulai yang kita nggak punya klien gitu kan, Kain Denim juga klien kita, mungkin tahu ya Dona Priadi itu juga klien kita di awal gitu. Jadi kayak ya mungkin ya moral story-nya adalah ketika kita punya journey di industri dan konsisten komitmen, kan aku memang build-nya memang di fashion. Ketika kita, dan itu pertama kali aku doing business kan, itu yang memang yang modal banget itu adalah trust sebenarnya. Itu sih makanya aku selalu bilang sama anak Gen Z, nggak bisa lo langsung instan gitu. Gue dulu di Femina digoblok-goblokin ya kan, maksudnya bener-bener dari bawah gitu kan, it's a journey gitu kan. Aku juga bilang sama anak-anak gue yang udah SMA, udah kuliah, nggak bisa, itu semuanya perlu proses. Trust the proses gitu. Jadi ketika aku bikin TBF, nggak bener-bener dari nol banget lah, bikin bisnis modelnya aja orang begini, apa sih fashion consultant, dan ini not even exist di Indonesia dan di dunia. Gue baru mau gue tanya sebenarnya udah ada belum sih Beb sebelumnya gitu loh. Iya kan? Model bisnis seperti ini. Sebenarnya mungkin orang kalau inget, aku kan juga makanya challenge kita adalah mengedukasi market. Jadi orang tahu fashion consultant adalah biasanya fashion stylist. Dia kan dia part image of dari media. Iya bener nggak sih? Nah enggak, kalau kita memang klaimnya adalah fashion brand consultant. Jadi sebenarnya yang kita lakukan adalah, nah ini lagi nih sih, Oscar kalau kamu nonton ya kan pasti gini, dia cuma ketawa-ketawa apa Beb gitu, TBF consultant tuh apa juga, aku inget banget. Dia juga nggak paham. Dia nggak paham. Lo tuh kesambet apa, mimpi apa gitu, pasti kalau ya itu gitu kan. Iya gue tuh kebayangin loh Kai, jadi gue tuh menyatukan ekosistem. Hah? Maksudnya gimana? Jadi dari hulu ke hilir. Nah ini sebenarnya nggak tahu, itu tuh kayak, makanya it's a calling, it's a blessing, aku juga nggak tahu. Jadi waktu come up dengan business model, itu aku juga gini, sekarang tuh gini, kok bisa ya gue nemuin gini, gue juga bingung sih, aku bilang gitu. Jadi kayak suamiku semuanya, hah? Terus maksudnya, jadi kita bantu brand untuk terkoneksi dengan ekosistem. Let's say kamu misalnya kan di interior arsitek. Jadi yang datang ke TBF itu kan, mereka itu bisa tahu prosesnya dari hulu ke hilir. Mungkin sekarang kalau misalnya orang misalnya dia mau, misalnya gini, contoh nih satu aku bilang, orang mau jadi desainer, mereka kemana? Ke sekolah fashion. Kalau mereka mau jadi fashion planner, kita bilang mau menjadi fashion brand owner, mereka kemana? Ke tukang jahit? Ya nggak ada lah. Mereka yang ada, Bu, saya kan tukang jahit. Terus mereka ke sekolah fashion business, bisa ke fashion business, tapi mereka tidak diajarkan menjadi CEO atau menjadi brand owner. Mereka diajarkan modulnya. Nah, di kita sebenarnya apa yang kita lakukan adalah kita mentoring. Yang kita mentor adalah brand owner. Nah, terus mereka gini, nah terus lo ngapain lagi di situ? Nah, terus ini yang sebenarnya bisa di akhirnya sekarang aku pun bisa kasih tahu, sekarang udah banyak lah bermunculan brand consultant. Let's say McKinsey misalnya, kayak Ogilvy kan kita udah tahu lama ya. Tapi yang dia lakukan adalah brand yang udah jadi, udah marketing engagementnya atau social media itu banyak, PR-nya apa segala. Tapi yang kita lakukan adalah kita benar-benar mentor mulai dari hulu ke hilir. Mereka tahu gimana proses dari mulai brand DNA lahir. Kenapa harus ada brand DNA gitu, nyawanya apaan. Nah yang harus kita mentor adalah, aku bilang kalau kita yang saya mentor, misalnya ada klien datang, kalau dia cuma mau jadi desainer, better nggak usah ke TBF, sekolah aja dulu, aku bilang gitu. Yang saya mentor adalah brand owner, karena brand owner mereka harus tahu game plan-nya. Udah nggak usah hire orang tim dulu, karena kalau kamu nggak tahu know how-nya buat apa, aku bilang gitu. Nah itu sebenarnya, dan plus lagi nih juga orang gini, terus kalau gue mau punya tim, nggak apa-apa, aku bilang. Jadi klien kita tuh di awal-awal sampai kalau sekarang udah gede-gede lah ya, udah punya tim. Itu nggak punya tim, nggak punya nama brand, nggak, ya mereka mungkin modalnya uang ya, maksudnya capital yang dia punya. Gue pengen punya brand gitu ya, kayak salah satu klien kita Dona Priadi di Kain Denim, dia passionate-nya di denim sustainable. Nah, gue nggak punya tim, nggak punya apa, jadi kita siapin timnya. That's the thing yang kita sejauh bikin itu ya. Sampai itu. Kenapa? Karena sebenarnya sebagai brand owner, kalau kamu udah pusing dengan tim dan lo nggak tahu mau ngapain, buat apa? Aku bilang gitu. Nggak efisiensi juga, dan itu wasting kan. Jadi kamu tahu dulu cara game plan-nya. Nah tim kita pinjemin
buat mereka selama berapa? 8 bulan, 10 bulan, paling lama sama kita setahun. Kenapa? Karena sebenarnya kita pengen mereka juga survive, gitu. Nah baru setelah itu kita semua dan plus lagi udah dipinjemin tim nih, gitu kan. Jadi ibaratnya kita service kita adalah membuat si tim kecil dulu. Jadi kalau klien datang, udah nih semuanya di table. Dia nggak perlu pusing gimana. Kita yang siapin. Jadi dia bisa fokus gitu loh sama produknya dia, dan sama mimpinya dia sebenarnya. Kalau dia udah, aduh gini sih admin gue gini-gini, terus pas datang ke sini, no, you have to focus here. Aku bilang semua udah on the table, sourcing fabric, swatches, apa segala macam, costing, production plan semua di sini, gitu. Nah itu sebenarnya apa konsep itu sebenarnya yang, hah serius loh, aku bilang gitu. Ya, dia bisa kepikir loh ya. Gitu, si orang gini, Beb, gue bikin brand gue aja pusing, lu mikirin brand orang dia bilang gitu. Ya udah, ya mungkin ya that's my calling. I don't know, itu mungkin ya give a blessing atau apapun, tapi bersyukurnya ya gitu sih, seneng. Dan kalau sekarang banyak banget klien yang ke kita yang mereka udah 8 tahun, 10 tahun, tapi mereka punya stuck moment. Nah, kita lakukanlah yang namanya brand check up. Keren banget. Medical check up mesti kan tahu sekali. Nah, brand lo gimana ya kan? Ada juga kan financial check up juga ada. Nah, check up. Nah, kalau kita lebih ke holistic brand check up gitu. Jadi itulah sebenarnya. Itu kalau diceritain ini lama ya kan. Aduh, pokoknya gimana? Kayaknya ya. Kita perlu ya Profesional. Kita perlu ada orang yang seperti ini tapi di bidang kita, bener nggak sih? Iya, harus. Jadi yang gue tanya pengen ya, ini adalah bahwa nggak harus sebagai brand designer tuh nggak harus brand owner. Brand owner nggak harus designer gitu kan? No. Gitu ya? Justru kita, ya tadi aku bilang kan kita doing our CSR program dari day one kita punya TBF. Aku bilang, kenapa CSR suruh bayar aja, lu kan belum punya klien gitu kan? Adalah beberapa teman. No, aku bilang gitu. Aku perlu tahu sebenarnya hasilnya dia di mana, pain pointnya apa. Aku bilang gitu karena cuman sesimpel bikin brand scarf itu satu brand sama satu brand lain completely beda. Jadi kita lakukan free consult, emang 30 menit doang, Mir. Jadi tapi di situ tim aku udah punya kayak mini assessment. Canggih luar mini biasa. assessment. Oke, sakitnya apa? Makanya banyak yang bilang pasti awal, Beb lu dokter fashion banget sih udah itu. Aduh. Jadi nanti keluar tuh nanti ininya apa? Resepnya ini tolong ditebusin di sini. Apotek apa kemana? Nah, sebenarnya dari situ, tapi big vision aku adalah menyatukan ekosistem. Itu yang sebenarnya buat klien itu kan komplemennya dia. Mereka dapat tim, dapat akses ke semua vendor kan, bayangin. Jadi kalau klien ke kita, kita kasih nanti ada black book pada saat mereka selesai 6 bulan, 5 bulan, 3 bulan, pokoknya dia punya black book segini misalnya. Itu semua vendor mereka direct. Mereka langsung direct, mereka tahu who made their clothes, who made the fabric, terus gimana anak-anak di bawah umur dipekerjakan atau tidak. Nah itu aksesnya. Jadi karena pain point terbesar pebisnis fashion adalah akses. Kedua network. Akses tuh menurut aku kita bukain aksesnya sebenarnya. Nggak semua orang punya. Nah, itu blessing lagi dari network yang aku punya 20 tahun. Jadi sekarang kalau klien kita ke Argo yang memang mau big scale manufacture atau ke Sritex, iya mereka tinggal saya kliennya TBF. Oke, ya udah boleh. Aku aja diundang sama Sritex tuh dijamu dong ya waktu awal gitu. Terus aku bilang, Mbak datang masuk ke labnya dia yang itu confidential loh, yang mereka bikin lab kain-kainnya yang buat anti peluru apa segala macam, itu nggak semua orang bisa masuk. Aku, Mbak, tapi kan klien-klienku masih kecil waktu di 2022 tuh after pandemic. Tapi kan mereka mau besar, Beb. Iya, mereka mau besar. Jadi klien itu biasanya kita kasih list of vendor mulai dari yang rumahan, yang medium konveksi sampai yang big manufacturer. Yang nentuin siapa nanti? Itu by diskusi. Jadi kita tergantung mereka mau. Ya memang orang ini ngapain sih pakai konsultan pas udah pakai? Ya kita yang terus dia bilang kalau nggak gue pusing, dia bilang gitu kan. Justru itu ya fungsi itu sebenarnya. konsultan tuh memang untuk teman berdiskusi. Teman berdiskusi. Lo tahu mau kemana, atau bener. tujuan dan lain-lain kan kadang kita tahu ya, tapi kayak mengkerucutkan mungkin. Betul. Atau memberitahukan. Apalagi kan banyak yang juga segmen atau inklusif brand gitu kan, semacam. Terus mereka misalnya datang nih brand scarf gitu,
Hai Linda, button scarf itu sering banget. Mbak, gue mau jadi button scarf gitu. Aku ngomong sama Linda. Aduh, aku bilang gini, wait, aku bilang gitu. Kalau mau jadi button scarf, oke, kita mesti tahu dulu nih apa yang sudah dilakukan oleh button scarf. Aku bisa sebesar itu dan gimana effortnya Linda sebagai founder dan CEO untuk mencurahkan energi dan waktunya untuk brandnya dia. Dan itu nggak gampang, aku bilang gitu. Nah, di hijab modest apalagi ya, itu sangat kompetitif market banget. Banyak gitu. banget Jadi, ya. Jadi kalau kamu bilang no, you have to find your DNA, aku bilang gitu. Dengan begitu kamu bisa survive. Apapun brandnya, kalau cuma jadi follower, ya cuma jadi just another brand, aku bilang gitu. Nah itu fungsinya kita, tapi kita kasih tuh aksesnya, kasih semua. Sampai ada yang ke kita spesifik ini nih, Mir, ngebahas costing, karena costing itu paling banyak terjadi untuk brand adalah salah costing. Itu yang membuat mereka sebenarnya collapse. Margin profitnya berapa, nggak dihitung tuh, komposisi margin, komposisi biaya, COGS-nya apa. Ya kayak di inilah interior, kayak kita bangun rumah lah sebenarnya. Nah, dan satu aku bilang, building brand itu kayak punya anak, aku bilang gitu. You have to nurture. Kalau nggak akan stuck. Lihat aja brand-brand yang apalagi kalau retail tuh 3-4 tahun, itu mereka harus melakukan brand check up minimal tuh mereka harus melakukan brand check up, karena either itu dia stay atau dia mati atau dia lagi branding. Jadi nanti 8 tahun sampai 10 dia doing cycle lagi tuh, evaluasi lagi. Gitu. Itu seru kan? Brand check up. Perlu lah kita melakukan. Brand check Kita up pun ya. perlu brand check up. Mungkin bukan cuma di dunia fashion ya untuk Oh iya, Seharusnya sih ya. artinya yang sifatnya kreatif ya kan? produk, center Iya, ya, iya, maksudnya iya. Itu kan pasti Bisnis gitu loh, iya kan? bisnis. Kita ya sebespoke itu sih Ren, Mir. Jadi makanya kenapa aku Bespoke tuh itu maksudnya. jadi benar-benar sebespoke itu. Jadi kalau misalnya kenapa sih bespoke fashion consultant? Ya service kita sebespoke itu. Jadi ada yang cuma datang mau tadi bedah costing, terus mereka nggak ngerti gimana sih merchandising plan. Oke, kita mentoring. Ya kalau yang mau the whole game plan ya kita kasih tahu tuh, oh di bulan 1 kamu ngapain aja, itu KPI-nya kan. Bulan kedua kamu ngapain aja, ngapain segala macam. Oh gitu, jadi nggak bisa langsung 3 bulan jadi brandnya. No, aku bilang gitu, nggak bisa. Prosesnya nanti sampel makingnya apa segala macam, dan itu kita awasin, kita supervise. seru banget. Seru banget ya, Seru banget pusingnya ya, aduh. Aku melihatnya kayak karena pengalaman juga ya pasti dari hulu ke hilir tadi dengan beberapa Ekosistem itu network. kan. Jadi kayak bisa yang dilakukan Baby itu bisa melihat semua itu dari atas. Bener. Ya kan? Kadang orang yang mau melakukan Dia tuh ada di bisnis itu ada di dalamnya, ya gitu. dia hanya Jadi cuma susah. Yes. perspektifnya cuma di skala mata manusia lah ibaratnya. Iya, Kalau iya. Baby yang lakukan ini udah skala mata burung gitu. Gue tahu Iya. oh lo tuh nanti ketemu di sini loh. Lo harus belok ke kanan. Dan lo harus ke akses sini. tadi kan, Iya. dan banyak banget brand owner gini, aduh gue gak suka deh sama tim gue nih gini segala macam gitu kan, bisa nggak gini-gini. Nah udah kita doing assessment. Jadi banyak tuh brand owner yang kadang-kadang minta kita yang assess sampai nyariin business partner. Lucu banget ya. Sekomplit itu ya. Segitu trustnya gitu ya. Mbak, lo kan udah tahu brand gue ya, coba dong di audisi 2 business partner gue ini calonnya, sampai kita doing matchmaking untuk investor. Karena itu this our game plan juga gitu. Jadi banyak nih beberapa brand yang udah established ya di atas 5 tahun lah. Mereka kan kayak sekarang nggak cuman butuhnya funding, tapi butuh partner bisnis yang into operasional gitu kan. Jadi dia gitu, coba Mbak di audisi dulu. Kita jadi kayak audisi Putri Indonesia Ada gitu. ya. Coba jalan dulu ke sana. Jadi kita ini nanti baru kita assess dulu kan si profilnya, atau kita doing matchmaking sama venture capital. Itu kita lakukan juga karena tujuan kita adalah bikin si brand ini bisa tumbuh dan berjalan gitu kan, survive gitu kan. Nggak cuman dia punya brand, oh ya punya brand tapi terus ngapain gitu kan. Tapi ada nggak sih yang sampai terlalu tergantungnya gitu sama Ya, pasti ada lah, nggak dirimu mungkin gitu? nggak. Dan Ada. Jadi Gue yang gimana jawab gitu? lagi. Iya, ada, tapi kita gitu, makanya paling lama tuh setahun gitu kan. Nanti kita minta mereka jeda dulu. Nah, karena nanti pada dia mesti tahu sebenarnya cycle-nya dia bertumbuh sebenarnya. Kenapa? Kalau sama kita udah, wah itu banyak banget klien yang udah mau selesai konsul, kok udah selesai sih, terus peluk-pelukan apa udah kayak udah kayak di rumah sendiri gitu kan. Jadi ada satu klien kita yang dia di luar kota, supirnya sampai bilang, Mas sama supirku, ini ada apa sih di TBF ini?
ini bos saya kalau mau ke TBF ya, happy banget gitu, kayak udah sungdandan segala macam gini-gini, terus moodnya langsung happy. Terus bilang, katanya, ya di dalam sih lagi meeting gini-gini, terus itu cuman jadi dia di daerah Jawa Timur klien kita tuh, jadi ada yang dari Aceh, dari Medan, pokoknya gitu, pokoknya mereka. Seru. Nah, jadi klien kita ya karena kan mereka no hustle ya, nggak ada yang dibawa, ketemunya tim ya, mau happy mau enggak ya dia tinggal nge-review, aku nggak suka ini mau itu macam, nanti kita diskus kan, kita bilang yang ini bahannya nggak make sense, ini terlalu mahal, ini nggak apa segala macam, oke TBF rekomend yang mana, jadi teman diskusi, sebenarnya teman diskusi. Soalnya kalau sama timnya mereka kan gini, aduh misalnya si bos maunya apa sih gitu, kalau sama kita kan benar-benar free aja ini gitu. maksudnya Di dia level yang sedia sama. gitu kan, dan maksudnya kalau dia ada yang nggak suka dia pasti ngomong, dan kita benar-benar. Nah kalau klien yang udah retainer berapa kali sama kita, ada tuh kalau kita nanti kasih lihat cycle klien apa TBF itu ada yang berapa kali tuh, setiap tahun dia ada tuh gitu kan. Nah, tapi kita bilang oke, next stepnya kamu misalnya mau apa, mau doing showcasing misalnya, tapi kan di production udah paham, udah kenal kan vendor-vendornya segala macam. Nah jadi biasanya gitu, mereka kalau udah dari misal 3 nih vendor kita kasih, mereka kan gini, aduh aku sukanya cocoknya sama yang si A, oke ya udah you go ahead with A, aku bilang gitu. Nanti kalau ada masalah coba, walaupun udah selesai konsul ya, kita tetap boleh mereka kayak boleh nggak dicariin lagi, boleh banget aku bilang gitu, karena kan intinya adalah kita berbagi rezeki sama yang lain gitu kan, karena kita di tim aku cuma 5 orang kan. Tapi kita 5 orang sampai menghandle segitu banyak rupa, kan masalahnya banyak pasti kan. Masalahnya banyak. Iya kan? Aku nggak tahu. Maksudnya hebat banget. Iya maksudnya ya masalah sih pasti banyak ya. Tapi blessingnya juga sih, maksudnya kita emang hire banyak outsource. Jadi tim kita tuh tergantung dari project client base. Sama sebenarnya kayak agency gitu ya. Cuman kita fokusnya lebih ke fashion business gitu. Jadi nanti mereka sebulan tuh 3 kali meeting. Ya bayangin 3 kali meeting ketemu kan kayak udah, belum lagi mbak kita ngopi yuk apa segala macam. Jadi kan kayak dapat partner bisnis tapi bukan yang full time gitu kan. Kayak ketemu dan anytime mereka bisa mau ngomong di grup juga bisa. Ini kenapa sih kalau bahan ini kok apa segala macam sampel gitu. Ada klien kita nggak pernah ketemu kok, dia di Semarang bener-bener semua Zoom. Tapi dia kayak kenal. Udah gitu udah dong. Nah biasa kita bilang mereka retainer dulu, nanti minimal setelah mereka 3 bulan kan mereka udah tahu tuh, ternyata gini ya, ternyata emang ya mesti bawa pakai konsultan tuh ternyata begini ya, pusing gitu kan. Dan banyak juga klien yang udah misalnya retainer ya, kita bilang misalnya kayak Iwan Tirta gitu, dia coba 3 bulan terus akhirnya dia extend 3 bulan lagi, terus misalnya dia extend lagi, nggak ada masalah buat kita dan no pressure aku bilang gitu. Dan biasa klien per bulan kita lihat nih loadnya timku misalnya, emang bisa mulai kapan? Saya mau cepet nih, misalnya mau lebaran kan ini lumayan lagi pada padat nih kan, mau launching Januari, Februari karena puasa Maret kan. Nah itu klien kita kalau memang kita lagi handle sekarang ada 9 klien. Nah boleh dia masuk nanti kalau udah ada klien yang mau closing. Nah kita atur kayak gitu, jadi timku juga nggak overwhelm, tapi kita banyak pakai outsource juga yang memang udah kita kurasi lah gitu. Jadi biasanya kita gitu. Nah happy ya dengernya ya. Karena sangat menyenangkan sih, kayak menyenangkan dan pusingnya juga menyenangkan sih, karena kan lebih ke apa ya, lebih kayak personal attachment ya. Gitu. Nah itu soal personal tadi kan, kalau baby mungkin beberapa klien enggak, gue maunya sama baby doang. Apakah ada yang demanding nggak? Adakah di tim baby sendiri itu ada orang yang mungkin nggak di-handle sama baby tapi asistennya atau apanya? Ada kayak gitunya nggak? Atau semua pasti sama baby? Iya, enggak semua. Jadi biasanya dulu di awal memang kita ada package yang maksudnya nggak eksklusif sih. Jadi package yang sama aku memang selalu aku ada, karena ada klien misalnya itu ada package yang sama tim. Jadi kita ada punya junior consultant, punya yang senior consultant, sama aku gitu kan. Nah jadi tergantung case-nya. Nah, dan aku sangat willing untuk bilang gini, pada saat dia free consult kan, aku mau ketemu foundernya, boleh. Biasa udah bahas quotation, terus dia bilang, aku bilang mbak ini sama timku juga aman, aku bilang gitu misalnya, karena case-nya juga aku lihat case-nya kan, misalnya dia cuma mau costing atau misalnya mau apa yang maksudnya bukan yang the whole brand DNA development, itu biasa sama aku pasti. Jadi benar-benar kita kayak heart to heart. Heart to heart ya kan.
Jadi intens ya. Jadi waktu biasa itu ya. aku pun pengen dengar kenapa sih kamu punya brand. Karena itu kenapa menemukan DNA itu yang akan membuat dia sama kayak DNA manusia. Ketika kita sakit, DNA itu kan yang menyembuhkan. Gitu. Nah, brand DNA itu yang harus ditemukan. Karena brand DNA itu bisa ditemukan, bisa ada dalam founder. Nah, tapi ada dalam founder ini mesti ada yang mengulik kan? Mencoba kayak mengeluarkan dari badannya dia dan dibuat salah satu skema brand gitu kan. Nah, itu dulu tuh ada gitu. Jadi sejalannya waktu timku juga udah ada yang bisa handle. Jadi aku pun kalau memang, tapi biasanya yang nggak langsung sama aku pun juga kalau misalnya di awal-awal meeting pasti aku pengen ikutan gitu, pengen tahu. Terus nanti tengah-tengah biasanya aku suka jump in aja ikutan meeting, jadi ya udah gitu sih. Karena soalnya kan kita lagi handle juga banyak tahun ini kementerian, jadi handle tuh langsung 125 brand gitu. Jadi konsepnya langsung kelas dan maksudnya kayak master class gitu. Jadi kliennya kementerian. Dia di dalam situ ada banyak. Kementerian Koperasi, Kemenkop, terus Kemendikbud gitu. Aku mentoring dosen-dosen gitu kan yang punya sekolah fashion gitu ya? Bukan sekolah fashion justru. Jadi kemarin aku diminta jadi mentor untuk yang punya kelas wirausaha. Karena aku waktu diajak FGD ya maksudnya aku bilang maaf banget, boleh nggak aku kasih masukan? Sebenarnya anak-anak Gen Z itu cikal bakal jadi entrepreneur tuh besar banget. Karena karakter mereka juga entrepreneurship-nya tuh daya saingnya, terus daya resiliensinya kan aku bilang. Nah, kalau dosen dan mentornya tidak di upgrade, aku bilang gitu, ini anak nggak akan kemana-mana. Aku bilang gitu. Iya, benar kan. Jadi maksudnya ya ini for the sake untuk kemajuan industri, aku gitu. Karena kita datang ke Sumatera tuh beberapa daerah gitu, Medan, Riau, kita datang ngelihat mentor-mentornya mereka kan ada apa sih namanya dia kayak lembaga pelatihan. Nah, lembaga pelatihan. Terus aku lihat kok yang mentor begini, aku bilang, dan yang ngomong juga si pesertanya, aduh kalau Kak Baby yang datang ke sini sih pasti begini. Mentornya mereka tuh ya kayak mereka bilang out of date, maksudnya nggak update gitu ya, maksudnya dengan dunia perkembangan sekarang gitu kan. Jadi itu sih sebenarnya. Jadi kemarin kita diminta jadi mentor juga, tapi kalau buat kementerian yang lain kita lebih ke inkubator bisnis. Itu benar-benar mentoring yang kita memang intensif juga, tapi aku grouping gitu ya. Gitu. Ya aku lebih banyak sekarang kesana karena menurut aku mereka harus kayak karena banyak kan orang daerah kan, dari Belitung, dari ada yang dari Papua juga, dari Aceh gitu Riau. Kadang-kadang nggak rata itu ya, jadi masalah itu. Mereka nggak dapat akses. Balik lagi akses. Sourcingnya beda, betul. Gitu ya kan? Di Medan itu tidak ada satu digital print company. Oh my god. Kebayang dong, mereka mesti nge-print ke Bandung, ke Surabaya, ke Jakarta. Yang kosnya pasti jadilah mahal. Nah, terus aku bilang, kok bisa nggak ada? Iya, padahal di sini modusnya tinggi banget. Demandnya tinggi. Aku bilang, wah waktu itu aku diajak sama Kementerian Koperasi. Oh gitu ya, kok nggak ada? Kayak gitu-gitu. Jadi aku ya bukan lebih senang. Sekarang senang banget kalau bisa ya kasih impact ke. Padahal pebisnisnya tuh yang omsetnya di atas 5M apa segala macam ya. Tapi mereka nggak tahu aksesnya. Gitu. Ya sayang ya. Sayang makanya. Seru lah pokoknya. Seru ya. Seneng kan. Akhirnya tuh ternyata ada dunia yang seperti ini gitu. Iya. Dunia kalau kita kan konsultan pada cuman ke klien yang owner aja gitu. Iya. Kalau ini kan ke brand owner gitu ya kan. Dan pandangan gue tadi sebelum kita mau podcast, gue tuh mikir personal stylist gitu ya, ke fashion kan biasa fashion kan fashion stylist. Karena konsultan tadi gue pikir konsultan personal image. Ternyata sedalam itu ya. Iya, karena ini lebih ke bisnisnya, benar ya. Betul. Bukan cuman kayak mendandani si A jadi bagus selesai. Tapi klien-kliennya is not personal, bukan orang-orang tapi udah brand. Lebih ke bisnis. Lebih ke bisnis. Kita buatin cara dia bikin bisnis plan. Iya. Ngomong-ngomong, waktu dulu background lu tuh apa tuh, Beb? Iya kan? Aku dulu SMA 70 sosial, terus kemudian aku masuk di Unpar HI, tapi nggak HI. Aku pengen jadi diplomat awalnya, Cocok lo lu tuh.
Nggak, tapi ternyata setelah aku jalani kemarin, ternyata memang kita jadi diplomat fashion dalam versi yang bisa kemarin jadi jurnalis, jadi kan kita jadi ya editor in chief pasti kemana-mana kan, terus kemarin sekarang jadi ya aku pun sekarang maksudnya di TBF juga kita walaupun banyak skupnya Indonesia ya, tapi misalnya kita ke trade show di luar kan kita ya diplomat dalam versi yang beda gitu. Nah tapi aku nggak selesai di Unpar. Nah di Unpar 96, terus aku soalnya gini, aku terus mengamati kan, kok anak-anak HI tapi nggak jadi diplomat ya? Aku bilang itu nanya dong sama senior itu. Adalah maksudnya suruh tanya, kok banyakan yang ke bank, terus banyakan yang jadi apa bisnis apa sih? So deh aku bilang no, I have to nggak bisa nih kayak gini. Terus akhirnya tahun kedua aku keluar dari HI Unpar, yang mana cuman waktu itu pengennya cuman HI Unpar, pokoknya nggak yang lain, pokoknya pengen HI Unpar dan dapat gitu dari 70 cuman berapa orang yang dapat gitu kan. Terus aku gini, wah, semua bilang balik ke Jakarta kan, kamu mau ngapain? Ma, aku mau kerja di majalah. Terus kayak, hah? Tiba-tiba gitu kerja di majalah gitu. Terus di mana ya pada saat itu nggak ada, terus aku pengen majalah fashion. Aduh beb, dia bilang itu kayak majalah fashion tuh di mana? Waktu itu hanya ada Kartini sama Femina. Udah dong. Yaudah kamu sekolah aja dulu. Udah aku masuk London School. Udah ada ya waktu itu ya? London School itu udah ada tapi hanya baru public relation saat itu. Oh, PR. Hai Bu Prita, saya angkatan pertama London School of Communication-nya. Jadi aku ngambil Masscom, angkatan pertama di LIC itu. Jadi aku bilang, wah tapi gurunya bagus-bagus, ada Pak Riza, ada Pak Arif Suditomo ya kan, Pak Arif kan dosen saya. Ada, jadi kita tapi Masscom kan lebih media TV dan semua kan, media cetak dan segala macam. Jadi udah aku situ aja. Jadi di situlah belajar nulis dan kayak ternyata mungkin passion aku juga di nulis gitu kan. Tapi spesifik emang udah kebayang fashion. Nah akhirnya tahun 99 aku magang di Femina. Terus ternyata di 2000 dia buka open recruitment, aku masuk. Jadi 2000 sampai 2027. 2007 tuh di Femina, terus lanjut ke Dewi, baru lanjut ke L Marie Claire L'Officiel gitu. Jadi komunikasi basicnya. Masscom. Tapi memang udah tahu yang passionnya tuh di fashion gitu. Jadi semuanya tetap satu line. Dirinya tuh emang udah pengen ke situ. Kayak gitu sih. Dibilang sama orang-orang kayak follow your passion itu ya kayak salah satu bentuknya. Iya, tapi yang aku merasa ya pada saat aku di Femina sih udah yang kayak udah terus dari saat itu konsisten terus tuh fashion ya, beauty kadang-kadang tapi fashion gitu kan. Ingat banget zaman majalah tuh semua orang susah wawancara Mas Bian. Hai Mas Bian. Di Femina tuh susah banget wawancara. Akhirnya ada satu waktu karena salah satu desainer yang susah diwawancara eksklusif adalah Mas Bian. Gitu. Tapi boleh cerita sedikit ya. Jadi waktu pada saat Mas Bian itu aku benar-benar kayak seberapa tahun gitu ya udah jadi editor kalau nggak salah, terus akhirnya Mas Bian oke, boleh ketemu. Itu diingat banget aku akhirnya makan umur siang. Berapa lu tuh waktu itu? Tahun 2000 tuh umur berapa ya? Awal masih awal tahun 2000-an ya. Awal 30 Oh iya, awal. Belum mungkin 2000 tuh aku lahir 78 kan. Berarti 78 2000 tuh sekitar 28. Belum 30. Iya, belum 30. Pokoknya pada saat itu terus ya udah bisa eksklusif wawancara Mas Bian tuh luar biasa. Itu one of our achievement. Karena di awal-awal Femina banyak loh desainer yang menolak saya. Siapa kamu? Ada. Jadi kalau zaman Femina dulu tuh gini kan, editor seniornya kan masih senioritas dong. Kamu wawancara ini? Hah, Mbak serius wawancara ini gitu kan? Terus gimana ya? Iya, jalan aja ke sana. Aku datang nih ke senior, masih ada senior designer ini masih ada. Dan sekarang kalau ketemu aku dia ketawa-ketawa doang. Jadi apalagi waktu aku jadi editor in chief kan, wah Beb kamu sekarang udah jadi editor in chief gitu kan. Jadi pas aku datang ke rumahnya dia, siapa kamu? Saya reporter baru, Mas. Aku bilang gitu kan, ada cowok. Siapa ini? Saya nggak kenal. Udah sana aja. Disuruh pulang dong. Udah. Aku nelfon nih senior, Mbak disuruh pulang. Ya nggak bisa dong, deadline-nya besok pagi lo gimana? Nah, udah oke. Udah, aku di situ sampai, jadi aku di jam 10, di situ sampai jam 4 sore apa jam 5 sore gue nunggu dong, Mir di luar. Se-struggling gitu ya lo ya. Dan gue gini, nggak bisa nih. Wah, nih gue mesti masuk. Balik lagi ke situ kan, Mas sama asistennya. Saya mau wawancara dari Femina gini.
udah disuruh pulang nih anak nggak dengerin banget sih gitu. Nggak bisa mas, soalnya kalau nggak besok saya dimarahin sama senior saya gitu kan. Gimana mas, sebentar aja, palingnya saya 5 menit aja gini-gini segala macam, kekeh dong. Udah nggak mau juga, besok dong gue balik pagi-pagi karena kan deadline-nya besok, karena Femina saat itu adalah mingguan. Kita deadline-nya setelah Jumat itu kalau nggak salah hari Selasa apa Rabu, wah nggak bisa nih, gue mesti nulis apa segala macam. Besoknya gue balik lagi, baru dia mau nemuin. Aduh nih anak bobel juga kan. Kasian sama lu, Bet. Gen Z harus tahu. Iya. Oh itu Gen Z harus tahu. Penolakan itu been there dan there. Sekarang kan orang ngeliatnya baby sekarang. Iya. Dulu semua fashion show mesti di front apa, pasti kalau Mbak Baby datang aja pun Melinda Babiana, oh ya udah langsung gitu kan, masih udah langsung gitu. Tapi it's a proses. Itu aku penolakannya parah. Itu udah sempat ditolak-tolak sama desainer, nggak mau diwawancara segala macam. Tapi menarik sih. Sampai aku bilang sama anakku, ya itu proses kamu buat jadi punya posisi di satu posisi itu it's a proses. Nggak pakai nangis kan, itu nggak pakai yang kayak aku nggak tahu sih, lupa atau gitu, apa lah gitu ya. Tapi yang sekarang kan mental health atau apa gitu merayakan sesuatu yang keterpurukan itu menjadi, karena mungkin dulu nggak ada platformnya kali ya. Dulu nggak perlu ngapain juga curhat ke siapa-siapa gitu kan, nggak selesai juga nggak selesai juga deadline juga kadang-kadang yang udah ya aduh udah deadline Jumat gitu, tapi itu nah itu aku makanya aku juga selalu bilang kalau sama anak Gen Z, sama tim yang dulu aku banyak di media ya, aku bilang kalau mau sukses finding your mentor, aku bilang gitu, karena menurut aku Mbak Pati Fatimah itu adalah salah satu mentor aku yang luar biasa, benar-benar tahu ini anak tuh mau ngapain gitu. Karena waktu abis dari Femina nih, sedikit cerita, aku sempat mau di hijack sama salah satu brand, maksudnya majalah lain. Terus aku Mbak Peti tuh sampai nanya, emang kamu mau jadi apa? Dia bilang gitu. Nah, nggak banyak leader yang pengen bertanya. Kadang-kadang ya udah lo ngapain sih gitu. Ya udah lo. Nah, Mbak Peti nanya, Beb kamu mau jadi apa? Terus aku bilang, waktu itu aku cuma baru jadi senior editor. Terus aku bilang, Mbak, aku mau jadi editor in chief kayak Mbak Peti. Oke. Ya udah, kalau kamu mau kayak gitu, kamu mesti punya plannya seperti ini, dia bilang gitu. Itu mentor yang bagus menurut aku, dan aku juga menerapkan ke timku zaman di majalah juga. Kamu mau jadi apa? For the next 5 years kamu mau jadi apa? Aku bilang gitu kan. Nah, di situ dia juga kaget. Ini Marie Claire belum ada ya di Indonesia. Waktu itu ya? Belum ada. So, Mbak, kamu mau jadi editor in chief apa? Femina? Bukan, Mbak. Marie Claire. Hah? Lah, majalahnya kan belum ada, Beb. Ya nggak apa-apa, Mbak. Siapa tahu 5 tahun ke depan ada majalahnya, aku bilang gitu. Ada gitu. Dan makanya menurut aku Marie Claire is my my dream magazine juga. Yang bingung juga suamiku kalau cerita, iya tadi dipanggil Mbak Peti, kayaknya aku disuruh stay mau pindah ke Dewi apa segala macam gitu. Maksudnya promosi. Nah, tapi tetap di grup Femina segala macam. Terus kamu bilang apa? Ya kamu mau jadi editor in chief. Hah? Majalah apa emang? Marie Claire. Hah? Majalahnya belum ada itu. Ya udahlah. Jadi kalau dia tuh udah puas dengan segala mimpi gue yang sebenarnya nggak ada sebelumnya, tiba-tiba ada. Dan itu manifesting itu penting banget. Jadi aku bilang Marie Claire. One day gue mesti jadi editor in chief Marie Claire, dan it happen setelah 5 tahun kemudian. Benar, aku di Dewi 3 tahun. Terus aku handle L dulu, baru itu majalah mau datang, dan aku langsung ke Perancis ketemu sama para prinsipal itu. Langsung, oh my god, gila, ini manifesting sih gokil sih, aku bilang gitu. Banget, itulah jadi dia tuh memang tahu apa yang dimau gitu loh. Ya, harusnya sih begitu ya. Dan kalau gue lihat dari segala tadi yang kita, optimisme lo tuh gila sih. Kayak lo tuh nggak pernah memikirkan kegagalan aja gitu. Kayak semua tuh pasti akan berhasil. Sesuatu kayak gitu ya. Dan itu kan akhirnya menyerap dengan apa yang lo jalanin semua ini kan. Kayak tahun itu it's a tough year. Benar-benar kita tuh, aduh, anakku tuh yang kecil ya, kalau yang gede kan karena udah kuliah ya sibuk kan. Kecil tuh tahu mamahnya nangis, sedih, apa kayak I have to survive, aku bilang gitu, I have to survive, aku bilang gitu, dari yang aduh, udah pokoknya tuh tahun ini tuh berat banget gitu, karena memang menjelang ke tahun kelima kan. Jadi kan maksudnya any kind of business sih menurut aku di tahun 4 ke 5 tuh emang itu udah, dan banyak banget fashion consultant bermunculan, dan menurut aku, dan aku taunya dari klien, menurut aku it's a good. Aku bilang no, kan timku bilang, Mbak banyak banget nih fashion consultant lain gini-gini.
it's okay, aku bilang gitu. Kita punya different value, aku bilang itu. Mungkin mereka ternyata benar. Klien kita yang bilang kan aku suka tanya, Mbak kenapa akhirnya pilih TBF? Aku bilang gitu. Ya kita udah belanja ke sini kayak biasa lah, aku bilang gitu. Terus kenapa akhirnya pilih TBF? Oke, jadi kenapa pilih TBF? Pertama, si konsultan yang ini nggak jelas ininya dia bilang apa ya? Gitu Secara IP-nya nggak jelas. Kalau kita udah PT kan, terus udah gitu, oke, terus kita ketemu di kantor cuma di coworking space. Dia ngomong gitu, oke. Terus yang kedua kenapa? Nggak jelas foundernya. Dia bilang gitu. Terus gimana gue mau mentoring kalau nggak ada jelas founder? Terus yang di sini kita nggak tahu aksesnya. Kan kita selalu bilang nanti semuanya Mbak dapat akses itu open management dan terbuka transparan. Kalian bisa langsung bayar ke mereka, nggak usah lewat TBF. Karena tujuan kita adalah membuat kalian terkoneksi dengan partner yang memang cocok gitu kan, dan sesuai dengan budget masing-masing sebenarnya gitu. Kalau nyaman itu lain hal, ya kan? Nyaman tuh lain hal, tapi paling nggak sesuai budget. Terus kemudian, bisa diajak komunikasi. Nah, oke. Terus aku bilang, oh itu, oke, aku bilang gitu. Jadi banyak ya sekarang. Iya, banyak kok yang kayak TBF gitu, tapi beda. Oke, aku bilang, oh iya nggak apa-apa. Kalau menurut aku itu kita malah happy ya. Maksudnya berarti kan industrinya bertumbuh dan lu berarti menginspirasi. Iya, dan aku seneng banget ada partner kita bilang partner ya. Jadi malah ada satu konsultan yang mengundang mau jadi partner TBF. Aku bilang boleh banget Mbak, kan lo jagoan di brand DNA ya. Boleh nggak kalau bagian brand DNA TBF aja? Boleh banget, aku bilang gitu. Maksudnya aku bilang kan, tapi ini klien kita begini-begini Mbak. Oh iya boleh aku bilang gitu. I'm willing, kalau misalnya aku ada waktunya pasti aku mau, aku bilang gitu. Ya udah itu. Terus sampai ada partner kita, kalau pokoknya dalam ekosistem kita bilangnya partner ya, penjahit, tukang kancing, resort itu partner. Sampai ada partner kita yang tukang bahan di Dubai. Sekarang pun dia bilang di Dubai, UAE. Dia bilang, Melinda, dia bilang gitu, I'm so inspired by your TBF. Dia sekarang bikin dari tukang bahan, sekarang dia bikin kayak mentoring class khusus untuk bahan. Ada. Biasa, aku bilang gitu. I'm happy to be in it. Ya, aku bilang gitu. To influence your business. Aku bilang. Jadi sekarang dia gitu. Aku bilang, oh iya tuh ya udah. Itu sih sebenarnya. Tapi ya gitu. Aku pokoknya something yang nggak tahu sih, itu mungkin yang membuat kita juga jadi tetap keep on going ya kalau menurut aku ya. Maksudnya gagal dan nih satu nih ya kan, aku selalu bilang sama brand owner, gagal itu pasti, aku bilang gitu. Sukses itu bukan tujuan, tapi sukses itu bonus, aku bilang gitu. Nah, gimana caranya supaya nggak gagal? Ya diantisipasi pastikan, nggak gagal pasti, aku bilang gitu. Pasti aku bilang ada aja naik turunnya, aku bilang gitu kan. Bisa nggak kita langsung profitnya? Kalau pakai ini biasa nih nanya, kalau pakai TBF bisa langsung omsetnya 10M nggak? Ya nggak bisa dong, aku bilang gitu. Dan aku selalu bilang kita nggak menjanjikan apapun. Yang kita janjikan adalah you guys tahu game plan-nya, akses, aku bilang gitu, sama network. Karena itu yang nggak dimiliki banyak pebisnis gitu. Mungkin modal pasti mereka punya sendiri ya, tapi mau profit, loss apa segala itu tergantung pebisnisnya, aku bilang gitu. Jadi nggak bisa digantungkan kepada seorang konsultan. Ya kan kita nggak pernah maksa ya. Maksudnya kita nggak pernah mau datang ke kita, oke, enggak juga nggak apa-apa. Nanti biasanya banyak tuh yang udah beli kain banyak banget. Ya udah deh, akhirnya kita sama TBF aja. Ternyata emang kain ternyata pusing kalau ngurusin sendiri. Gitu sih, seru sih. Dan ternyata ya itu kan ada bidang pekerjaan seperti itu gitu loh. Dan dia kepikir gitu loh. Dan relate dengan sebenarnya ya tadi apa yang dia suka gitu ya. Mungkin juga karena yang nonton ini kan anak muda juga. Ada yang seumuran kita juga gitu. Klien kita paling kecil mau tahu nggak umur berapa? Berapa? 10 tahun. Enggak. Benar. Hebat. Tapi memang ibunya business owner. Maksudnya ibunya tuh entrepreneur ya. Jadi klien kita di 2022, Hai Oi, dia mungkin sekarang udah kelas SMP. Wow. Nah, jadi dia ini sebenarnya gini, anak-anak Gen Z ini tadi aku bilang kan, mereka 10 tahun udah alpha dong, udah alpha. Jadi mereka itu kan ya passion, hobi apa gitu-gitu kan. Nah, jadi ibunya bilang, Beb, itu
itu anak gue tuh main games melulu, PUBG lah, Mobile Legend. Oke, udah so ngobrol sama gue deh, aku bilang gitu kan, ngobrol gitu kan. Kamu apa? Oi, gini segala macam. Iya tante, aku suka game gini. Terus aku pengen pengen bikin sesuatu nih buat apa ya tante, gini segala macam. Yaudah ini, oke, kita ngobrol-ngobrol. Akhirnya aku bilang coba deh kamu bikin brand, aku bilang gitu. Terus inspired by your games, aku bilang gitu. Ih seru banget, dia seneng banget dong. Tapi kan aku masih kecil tante, dia bilang gitu. Manggil gue aja tante. Oke, kan tante siapin timnya, aku bilang gitu. Jadi dia meeting, mindset dia adalah brand owner. Dia mindsetnya brand owner. You are the brand owner, the founder, the CEO, aku bilang gitu. Oh oke deh gitu kan. Tuh timnya ngumpul dan Zoom. Pada saat itu masih COVID, jadi nggak pernah ketemu sampai launching. Pada saat launching baru kita ketemu dia. Jadi Zoom. Bayangin dong anak 10 tahun kan, tante aku lagi les drum di rumah, ya oke, nonton lagi Zoomnya gitu kan. Aduh 2 jam tuh kita tapi dia bilang, kamu mesti komitmen. Satu, tante cuma minta waktu. Aku bilang komitmen, konsistensi ya mesti proses lah. Komitmen waktu dulu, aku bilangin. Ini mama udah invest di kamu segala macam. Oke, jadi ya dia bilang nanti dia sambil makan gitu kan. Ini namanya anak Zoom sekolah kan. Itu akhirnya namanya brandnya Why Not. Itu inspired by PUBG sama Mobile Legend karena dia bilang tante, aku udah research tuh. Kan sekarang LV, Balenciaga semua. Kita doing our research as well gitu kan. Nah dia bilang, udah jadi dia suka beberapa icon, bukan menjiplak, tapi dia terinspirasi dari beberapa ikonnya PUBG sama Mobile Legend, kita create gitu. Jadi streetwear. Wow. Gitu. Bisa begitu ya. Tapi berarti tuh nyokapnya tuh hebat. Dia tahu gimana cara memfasilitasi anaknya. Dan dia lucunya gini. Terus kamu mau jualan kemana? Baik dong kak, product market fit ya kan. Mau jualan kemana? Mau kejualan ke teman-teman kakak aku. Udah tahu loh dia. Bukan ke teman-teman aku. Kejualan ke teman-teman kakak aku karena begini dengan harga berapa? Gini. Oke, suggestion kita segini ya. Terus dia, oh gitu ya tante, gitu harga tuh begitu, dia bilang gitu. Ya kita kasih lah. Tapi emang ada, maksudnya ini anak menurut aku memang punya entrepreneurship yang mungkin udah ada dalam darahnya ya, maksudnya udah ya cuma tinggal di kulik-kulik lah gitu. Walaupun dengan diolah. Kita banyak kok ngerjain klien kita ada yang 17 tahun, ada yang anak 20 tahun, dia nggak mau kerja, dia mau jadi entrepreneur. Itu dia cari kita gitu kan, karena ya begitu banyak banget ininya makanya aku lebih senang mendengar dulu. Tapi berarti semua di bidang fashion. Sejauh ini fashion. Ada yang mau bikin, fashion tuh bisa jual lagi sepatu, athleisure banyak banget, sports ya waktu zaman sports yang kita tas jual lagi. Nah waktu zaman sepedahan segala macam ada yang mau bikin ala-ala sportswear, perlengkapan, sportswear dan celana technical banget, itu banyak banget. Tapi kita sejauh ini masih fashion. Kenapa? Karena menurut aku yang kita pahamin dan ekosistemnya cukup jelimet itu ya di fashion menurut aku ya. Dan ada klien yang ke kita emang nggak bisa bikin beauty. Nah itu juga kan Mir, kalau kita belum yakin aku akan bilang no, aku nggak yakin. Mungkin kamu mesti ketemu sama expertnya, aku bilang gitu. Karena aku nggak mau cuma terima klien terus tapi kita nggak yakin gitu kan. Gitu kita juga bisa bikin mereka nunggu dulu. Karena aku kan siapin tim dulu gitu. Kalau nggak, nah jadi dari si TBF ini ekosistem, sebenarnya goalnya adalah ekosistem. Makanya tahun ini di 2024 Januari aku bikin the first Indonesia Fashion Ecosystem Summit. Luar biasa loh. Sampai ada summit. Baru ya tahun ini Januari kemarin tanggal 30. Nanti tahun depan aku undang, mungkin kita habis lebaran. Jadi kemarin kita bikin RA Suite Simatupang, itu jualan alhamdulillah banget. Semua partner kita, ekosistem kita tuh yang dari Bandung, Surabaya, kancing lah, sleting lah, fabric itu datang. Kita bukan saingannya Intertex ya. Kalau Intertex kan itu mesin gede. Kita di middle scale-nya. Karena nggak semua orang bisa beli mesin. Jadi kita ngambil di ekosistemnya di tengahnya. Supply chain-nya. Jadi bukan di produsen benangnya, tapi di fabric mills atau tradernya atau supplier semua. Nah, jadi ada yang bikin tas, manufacture-nya apa sih? Itu kita kumpul. Itu aku bilang, wah itu ya happy banget sih. Nah, makanya kita dapat klien kementerian pada saat mereka lihat Indonesia Fashion Ecosystem Summit.
gitu. Speechless kan lo? Seneng banget. Enggak lah, ini proses lah, ini Seperti main-main tapi serius, tapi Dan menghasilkan berimpact, dan bermanfaat buat banyak orang. Amin, mudah-mudahan ya, sama lah ya kayak kamu lakukan di sini ya kan. Aduh. Mudah-mudahan juga. Kira ada lagi yang mau ditanya? Ini seru banget, kayaknya nggak akan selesai ya kalau kita ngobrolin ini. Kayak gue itu sampai nggak tahu apa yang lagi mau ditanya gitu. Pokoknya nggak sih, karena semua udah dijelaskan. Terus goal ini kan sekarang dalam proses perjalanan proses ya, Beb. Nah, goal ujungnya tuh apa, Beb? Iya, aku sih yang dalam bayangan lu ya. Goalnya sih ya ini kayak si ID Fest ini gede ya, maksudnya memang bisa jadi waktu itu dibuka juga secara online sama Pak Sandiaga Uno juga, sama Deputi Kementerian Kemenkop Ibu Siti Aziza juga. Jadi mungkin mereka pun melihat ini summit yang sangat inklusif ya kan, dan impactnya segitu, karena yang langsung B2B dan B2C kan. Nah terus kemudian ya memang sebenarnya goalnya aku semua mau digitalize. Jadi nanti semua orang tuh bisa dapat akses consulting, traders, terus kemudian partner ekosistem kita tuh dalam satu klik. Wah itu sih keren banget. Itu sih keren ya. Cuman ya Beb ya, tapi orang big tuh kan investment. Mungkin ada yang mau siapa tahu ya. Ada yang mau Kenapa enggak? Tapi ya itu kan ya, kalau nggak tahu ya, mungkin zaman berubah. Iya. Jadi sebenarnya yang membedakan satu brand dengan brand lain yang kenapa dia sukses, kenapa enggak, karena dia punya akses itu tadi. Betul. Nah, dengan apa yang lu kerjain berarti kan semuanya sama. Database, iya. Database-nya Aksesnya, sama. Nah, itu gimana bakal dapurnya oke. Iya, jadi kan? aku bilang kan ada kita punya, orang yang nggak mau dapurnya kelihatan dong. Iya, jadi kan? kita tuh bikin, nah jadi sebelum misalnya tadi ya prosesnya, misalnya dia ketemu sama vendor A, B, C, kita cek dulu ke sana mereka ethical worker atau enggak, underpaid. Biasa tuh Bu, konveksinya rumahan tapi mereka happy sih, mereka sambil itu. Aku bilang oke. Terus atau bau rokok di mana-mana, itu udah jelas, langsung kita jadi kalau teman-teman production, manufacturer atau vendor atau apapun, mereka kan sekarang udah banyak DM atau ke website kita kan bisa chat kan. Nah, mau jadi TBF partner gitu kan, kadang kan kita cariin klien sebenarnya. Basically kita cariin klien. Nah, tapi harus lolos QC-nya TBF. Jadi kita punya jagoan masing-masing. Kalau tailor jagoannya ini, kalau dress bikin ini, kalau sportswear ini, kalau lingerie ini, apa segala macam gitu. Nah, kalau mereka mau jadi partner, kita juga kurasi dulu. Nah, ketika kita kasih ke klien, kita punya NDA sebenarnya. Either NDA atau surat kerjasama yang mereka tidak boleh, misalkan mereka pegang pola, pegang design plan-nya gitu. Nah, tapi sebenarnya ketika kita ngomong gitu, sekarang juga banyak maklon di mana-mana megang banyak brand gitu kan. Nah, jadi intinya apa? Kita nggak bisa itu yang bisa kita kontrol ya. Tapi banyak hal yang kita nggak bisa kontrol. Nah, so aku bilang fokus sama yang bisa kamu kontrol apa? Bikin kuat DNA kamu, terus kemudian jangan jadi follower, ya kan? Terus kemudian keep on going, aku bilang gitu. Jadi bener-bener ya, misalnya si brand A lagi bikin apa gitu, kamu udah fokus dengan udah tahu nih trend prediction. Banyak klien kita yang udah bikin untuk tahun depan September collection. Jadi ya telat dong kalau ngerjain buat Maret gitu kan. Semua lagi pada di tukang jahit, semua manufacturer udah lagi pada ngantri slotnya mereka untuk bikin lebaran kan. Nah, gimana caranya? Planning, aku bilang gitu. Nah, kalau misalnya si itu kan banyak banget maklon di sekarang ini yang ya apalagi kalau ke China kan juga banyak ya. Maksudnya mereka banyak yang cuma tinggal ganti white label, aku bilang gitu. Nah, kita nggak bisa kontrol itu. Aku bilang, nah balik lagi, tujuan kamu, purpose kamu bikin bisnis ini apa? Jualan produk atau building brand? It's completely different. Aku bilang gitu. Jadi itu sih sebenarnya. Tapi kalau sama klien-klien, maksudnya sama vendor, sama itu kita NDA gitu kan, atau kita buatin surat kerjasama kalian gini. Tapi itu kan kita yang bisa kontrol. Tapi kalau yang nggak bisa, itu sih. Jadi memang challenge-nya, terus sudah gitu struggle-nya ya, kalau punya akses banyak pun gitu ya. Waktu kita datang ke Sritex, dia lagi ngerjain yang ribuan piecesnya Erigo. Satu minggu tuh dia sampai 5.000 pieces cuman kaos doang, sama punyanya Target ya di situ kan. Saya bilang wow
wow ini cuman simple kaos segala macam, terus ya pola udah ada di situ, terus yang ngerjain konveksi ya bisa aja tinggal di ini kan, tapi ya balik lagi ya Rigo pada saat itu kan lagi leading ya, mereka planningnya mungkin beda sama brand-brand streetwear yang lain gitu kan, dia langsung nyebarin ke seluruh Indonesia misalnya atau apa gitu, di Shopee dia nomor 1 misalnya gitu. Jadi gitu sih, lebih strategic planning dan purpose-nya mereka mau apa sebenarnya gitu. Iya. Ini lu kan sibuk banget ya. Apa tuh? Enggak lah, biasa kok. Nah, lu gimana bagi waktu antara iya kan? Personal life lo dengan kerjaan lo. Personal life, kerjaan, rumah tangga lo, anak lo, keluarga, gitu loh. Ya tetap sih keluarga nomor 1 sih. Maksudnya itu kan cewek itu selalu gitu, Ren. Iya. Bapak-bapak juga. Lo pikir bapak-bapak itu nggak nomor 1? Ya. Cuman kan bapak-bapak tidak bercerita ya. Iya. Padahal hidupnya buat keluarganya. Tapi untungnya ya ini alhamdulillahnya punya partner, punya suami yang tahu mimpinya istrinya tuh banyak banget, ya kan. Jadi dan dia sangat support dari awal aku masuk Femina, karena pekerjaan pertama aku di Femina. Jadi dia tahu gimana deadline, zaman pacaran apa segala macam. Jadi emang ya kalau kita udah jadi kayak ya. saling support ya. Maksudnya kalau misalnya tapi tetap maksudnya anak misalnya kayak kemarin anakku ke Jepang kan karena kuliah, itu aku nemenin dia sampai 2 minggu gitu kan di sana. Itu ya semua dicutiin misalnya, atau enggak klien yang memang bisa nggak sama aku fokus itu. Jadi sebenarnya ya lebih ke kompromi sih ya. Lebih kompromi karena dia ngeliat istrinya juga kalau diem-diem aja kayaknya juga pusing mungkin gue ya, langsung kayak sakit mungkin gitu. Jadi ya udah yang sakit suaminya kalau dia tetap ya gitu balance ya. Bisa aja sih waktunya diatur sih gitu. Cuman jadi ya dia ngeliat ya karena aku memang seneng kayak sebenarnya aku seminggu tuh ada 1 hari yang aku cuman buat main. Jadi kayak buat kalau nge-gym emang seminggu 3 kali. Jadi hari ini sebenarnya aku bilang aku main karena aku cuma podcast, terus datang ke acara temen, supporting dia apa segala macam. Mungkin mau ngopi atau lunch atau apa gitu. Jadi kayak ya udah, atau mau treatment gitu kan, mau pampering aja, atau cuman pengen ketemu mama gitu kan, pengen apalah gitu. Jadi ya something yang kayak gitu sih buat bikin tetap sober ya. balance ya kan? Kalau kamu gimana kan juga sibuk ya kan? Tapi namanya sibuk kalau di dunia yang kita suka itu kayaknya sibuk tuh nggak kerasa ya. Iya kan? Karena justru kalau kita nggak sibuk kita sakit, benar nggak? Bener. Orang jadinya. Ya kan? Dan memang makanya sih aku bilang being entrepreneur sebenarnya nggak kenal usia sih. Ya. Banyak sekarang entrepreneur di luar ya, kayak maksudnya kalau kayak apa yang maksudnya yang kita tahu lah, mereka dari baru 50 jadi entrepreneur atau kayak baru sadar ini passionnya atau doing something for the society atau give back atau apapun lah. Kalau aku bilang sih ya itu sih sebenarnya mungkin privilege itu sih sebenarnya. Kalau aku karena alhamdulillah dapat suami yang sangat suportif gitu kan, tahu istrinya maunya banyak gitu. Jadi terbantu banget ya. Terbantu banget. Jadi dia tahu. Soalnya aku zaman di media tuh apalagi ya, sebulan tuh pasti traveling tuh wow. Dia bisa yang anak kamu, bayangin aku pernah waktu zaman di L'Official apa di Marie Claire, lebaran dia kan. Jadi aku ada undangan Longines kalau nggak salah ke Roma, Italia, karena ada Nicole Kidman di sana apa. Jadi cuman 2 malam sampai Jakarta itu lebaran hari pertama. Bayangin. Terus aku bilang, aku mesti berangkat nih karena dia level editor in chief yang pergi gini apa. Ya udah, terus kamu pulang kapan? Lebaran pagi. Jadi dia nggak sempet sholat dong, karena aku nyampe Jakarta tuh touchdown jam 8:30 apa jam 8 pagi, dijemput sama anakku gini. Ya ampun ya, tapi ya segitu dia bisa komprominya ya. Karena ya kan akan terkait sama klien, advertiser apa segala macam. Kalau aku datang pasti mereka ini media dari Indonesia apa segala macam gitu. Ya udah, itu benar-benar cuma 2 malam. Jadi aku sering banget Eropa 3 hari 2 malam. Karena ya udah kayak Bandung. Jadi teman-teman gini, "Beb, lu udah nyampe lagi?" "Iya." "Terus kemana?" "Ya gue cuma ke Milan sama Rome segini." Kelamaan di pesawat. Jadi udah nggak sempet jet lag. Jadi hampir sekarang ya udah jet lag loh. Enggak sih aku bilang gitu. Ya udah gitu pokoknya seru sih, teman. Ya itulah.
suka dukanya, tapi Seru banget. what a journey ya gitu. Seneng sih, seru. Seneng udah berbagi Baby hari ini di podcast kita ya Mira. Iya, yang pasti Kayaknya menginspirasi sangat banyak orang menginspirasi. ya. Mungkin kita Suka akan dukanya. Kita pun terinspirasi Iya, ya. kayaknya kita perlu bikin brand fashion ya. Kita harus tahu kemana ya teman-teman mungkin yang sekarang mikirin kayak mau bikin apa ya, mungkin fashion apa ya. Mungkin bisa langsung didatangi. Oh iya, Bisa Insya dikontak Allah di kalau mana? bisa Di bantu. Instagram kah, di website kita atau di mana? jadi ada 2 Instagram, satu TBF Consultant itu lagi di hack dan susah banget ngembalikinnya. Wow. Oh, gitu. First account kita Ada dari ya? awal ada TBF Consultant, terus jadi kita second account kita tbf.consultant dan kita purely organic follower. Jadi apa kita sebenarnya maksudnya lebih pengen di website ada www.tbfconsultant.com. Anytime bisa free consult dulu karena menurut aku ya tadi aku lebih seneng ngedengerin dulu masalahnya mereka karena Ya, banyak ya. banget brand owner yang sebenarnya jarang ditanya. Iya. Jarang ditanya karena mereka biasa instruction Ini, kan, mau ini tapi how's your business doing? Iya juga sih Jadi ya harus gitu kan. ditanya, How's your iya. business doing? How's your apa? Aku bilang Iya, gitu iya, kan. iya, iya. Sales good atau produk oke? Aku bilang gitu. Ya gitu kan. Tapi kan juga nggak mungkin semua orang nanya gitu ya Iya, kalau dengan kapasitasnya dia. Ini siapa? Siapa lu? Berani-berani Berani-berani. gitu ya. Kalau aku udah misalnya gitu ya aku ngomong gimana, oke 2024 gimana, pada pusing apa gini gitu. Tapi ya itu collaboration penting, Ya, konsisten komitmen itu core value-nya TBF lah. Karena menurut aku ya itu tadi bangun ekosistem ya konsepnya kolaborasi. Yes. Gitu. Karena kita Itu yakin setuju banget nggak sih. bisa ada yang sendiri. Kayak kalian nih berkolaborasi Ya, generasi, kan. ya. Iya, sekarang Kayak kita bukan harus collab sih, zamannya kemana-mana, bukan sendiri. kompetisi. Iya, iya. Iya. Kompetisi tetap ada sih. Kompetisi tetap ada tapi Akan jauh lebih baik dengan akan berkolaborasi, karena ya. menurut aku rezeki nggak ketuker kan. Ih, banget. Iya, Waktunya Iya juga kan? datangnya nggak Betul. akan pernah salah Dan waktu. ketika kita yang memang juga momen dan apa ya maksudnya tetap positif dan ya maksudnya believe ini baik buat kita ya menurut aku sih rezeki nggak ketukar kok. Gitu. Aku banget Menghibur tuh, banget asik. ya. Itu aku banget Kalimat sih. itu menghibur banget ya. Selalu ya mikirnya Selalu gitu lah ya. walaupun tahun ini berat banget ya. Tapi optimis bahwa tahun depan di akhir tahun ini ya Amin, kita akan amin, baik-baik amin, saja amin, dan jauh lebih amin, baik amin. ya. Doain sama buat Sama-sama, ya, terima kasih. Sama-sama, sukses Teman-teman, terus ya, Pokoknya Beb. jangan lupa tadi follow tbf.consultant tbf.consultant. atau langsung ke websitenya kalau mau nanya-nanya memulai brandnya udah ada, tinggal Udah mau ada, dikembangin belum. Harus gitu di ya. check up ya kan, Harus medical di check check up. up. Medical check up. Tinggal langsung ketemu Baby ya. Iya, amin. Baby terima Bisa kasih jamaah aku sama banyak. timku. Thank you banget Sudah for sharing having me at hari ini. TBF. Aku suka sekali Thank dengan you. pembicaraan hari ini tentang fashion ya. Fashion ya kan, seneng. Thank you. Teman-teman, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye.